akan rilis 10 tahun paling cepat dari pas dia rilis ya. Ternyata dari 19 itu tiba-tiba ada Mas Adi tadi dari Vision ngomong bahwa Enak banget. naskahnya sampai ganti 7 kali dalam proses untuk saling menyeberang imajinasi satu sama lain. Perubahan naskah tuh kayaknya sampai draft 7 baru akhirnya yang ini. Dan filmnya sangat simpel, filmnya sangat sederhana. Lama nggak menonton film yang berdialog apa adanya gitu. Saya kebetulan musik scoring juga, jadi sambil bikin soundtrack versi ini saya juga full music scoringnya. Dan sangat menantang karena Mas Reka ngasih, kebetulan Mas Reka lagi syuting juga hari ini, dia nggak datang, Reka Wijaya ya. Saya dikasih ruang sepenuhnya untuk, bahkan jarang sekali ada kayak revisi atau bagaimana, maksudnya beneran mengalir sekali. Menurut saya setelah beberapa kali megang scoring ini salah satu yang saya punya ruang untuk membunyikan apa yang saya mujikan gitu, tanpa harus dikekang, tanpa harus ngapa-ngapain. Dan pas jadi betul-betul natural. Jadi filmnya simple, sederhana. Kalau tadi Kevin dengan satu kalimatnya semoga rasanya nyampe, karena itu paling penting, betul-betul tentang dinamika percintaan yang tidak selalu mudah, tentang semua hal yang ketika jalan apa adanya malah indah banget gitu pada waktunya itu sih. Berarti ikut berkembang dengan film ini juga? Sedikit nongol, tapi kalau untuk saya kebetulan terlibat lagu membuat versi ini ya, dan full scoring, full musik scoring untuk film. Mungkin inspirasi lagu yang bisa masuk ke cerita ini tuh gimana sih? Banyak orang yang tidak menikah di kantor waktu itu, terutama kaum hawa ya. Dan semuanya curhat sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jawab pertanyaan kalian satu-satu. Saya hanya memposisikan sebagai diri laki-laki. Karena laki-laki itu sebenarnya menikah, cuma banyak ketakutan juga. Takut untuk tidak bisa layak buat kalian gitu. Jadi lagu ini lah kayak, namun bila kau ingin sendiri ya emang kalau nggak mau, gua nggak layak, atau dia keluarga lu gua nggak bisa, cepat-cepatlah sampaikan kepada aku. Maksudnya banyak waktu orang akhirnya buang waktu untuk menunggu pernikahan atau perjanjian untuk bisa menikah bareng itu terjadi gitu. Dan saya berpesan untuk orang-orang yang culun, kita punya mimpi buat nikah tapi nggak bisa menyampaikan keinginannya gitu. Dan lagu ini sebenarnya salah satu nyenggol ke sana sih, salah satu inspirasi untuk pengennya bisa menginspirasi orang-orang untuk ayo menikah gitu, beranilah untuk bilang menikah gitu. Relate banget ya Mas. Iya, makanya waktu itu banyak yang cover, terus kalau yang nyanyi cewek terus dia ngomong, salah satu lagu yang menurut saya kalau di cover sama orang, kalau tahu dia perempuan ya jangan diganti liriknya. Jangan diganti liriknya. Posisikan dirimu menceritakan seorang laki-laki ingin melamar perempuan gitu. Karena itu adalah salah satu paling indah di dunia gitu, melamar orang dan bisa menyatakan diri untuk siap menikahi seseorang. Tuh lagu ini bercerita tentang itu. Berarti lagu ini pengembangan dari lagu? Iya, lagu ini saya tulis 2013, rilis 2017. Di Payung Teduh pun dulu sangat tidak siap dengan lagu ini. Saya bilang ini lagu akan jadi sesuatu, karena saya pikir satu-satunya lagu yang saya bikin 4 tahun gitu. Biasanya yang lain 1 jam, 2 jam. Kenapa bisa selama itu masih? Set studio bolak-balik, dan kalau didengar saya berani bilang lagu itu menjadi breakthrough untuk produksi ya. Dari yang pakai drum komplit yang modern, sound segala macam vintage, pemain trompet berubah-ubah. Saya cari orang yang betul-betul pas yang bisa menyampaikan, karena melodi trompet itu contohnya waktu itu beneran saya bikin pakai melodi mulut ya, maksudnya saya cuma voweling gitu, adlib gitu, dan saya minjem bass Paul McCartney untuk bisa dapetin bunyi-bunyian itu gitu. Dan pada akhirnya drumnya pun pakai drum lama lah dengan teknologi miking cuma 3 biji yang tadinya full set 13 segala macam. Dan saya bereksplorasi di lagu ini, dan memang saya betul-betul nyiapin, saya pengen bikin lagu yang betul-betul yang memaksimalkan apa yang saya punya waktu. Dan tantangannya di film ini, karena kebutuhannya untuk film, orang pasti ya biasalah, cinta lama pasti kebawa terus kan bentuk lagu lama itu. Dan itulah tadi yang teman-teman dengarkan. Saya ganti trompet itu, saya buang, bahkan itu saya buang. Itu untuk mengukur kemampuan kalian untuk menerima sesuatu yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kalian gitu. Ada berapa persen perubahannya dari versi yang lama gitu? Total. Yang saya pertahanin cuma string section aja. Kalau di belakang, sisanya saya bikin baru. Gimana mungkin dapat apresiasi yang luar biasa sampai jadi film? Kayaknya dia apresiasi tertinggi Mbak untuk seorang musisi ketika lagunya bisa menjadi terintegrasi dengan produk karya lain gitu, nggak bisa minta yang lebih lagi. Makanya terima kasih banyak. Selanjutnya akan bikin lanjutan dari akad mungkin, akad apa lagi? Sebenarnya sudah ada, cuma karena pandemi kemarin double album saya itu tenggelam. Ada lagu yang berjudul Kita di situ.
memang nggak terdengar, dan itu lanjut. Dan memang dari 2008 saya dengan band sebelumnya pun sampai sekarang lagunya bersambung semua. Albumnya Akad itu Ruang Tunggu, album Mesin Waktu 2020 yang akan rilis akhir Januari nanti, ada 10 lagu. Itu ada lagu Ruang Tunggu. Jadi dari album yang Dunia Batas ada lagu juga berjudul Dunia Batas. Jadi memang satu ceritanya, memang satu buku. Mimpi saya nanti kalau punya umur panjang dan kesehatan, saya punya PR 2 buku buat nyelesain ini. Dan album sebelumnya 2 buku judulnya dan double album. Jadi memang bercerita nyambung terus dari 2008 sampai hari ini. Insya Allah ke depan juga. Mungkin terakhir harapannya untuk film ini akan sukses juga seperti lagunya. Saya jenis orang yang tidak berekspektasi ya, tapi saya cuma pesan bahwa film ini bagus sekali buat mengobati perasaan kita selama 2 tahun pandemi ini. Karena pandemi ini kan mengajarkan kita untuk menikmati apa yang ada di meja makan. Yang mana teman, yang mana keluarga beneran keluar di sini. Film ini sangat relate sekali bahwa cari aja dulu. Cari, jangan putus asa. Kalau tuh ada kesulitan, klise memang kedengarannya, tapi beneran disajikan dengan sangat sederhana oleh Mas Reka Wijaya gitu. Pada saatnya itu tiba, kita bisa jalanin semua peran masing-masing. Endingnya begitulah. Enggak yang enggak. Endingnya seru banget. Saya sendiri pas kerjain scoring, pas ngerjain reel terakhir, gitu Mas Reka, banget dia bisa begini gitu. Keren. Mas.